Masuk ya, Bu. Ini kelas 3B ya? Iya, Bu. Oh, benar. Oh, berarti saya di sini. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, saya terlambat soalnya cari ruangannya itu susah tadi. Oh, Iya. banyak ya ruangannya, Bu. Iya. Santai, Bu. Iya, tadi aku capek banget dari bawah tuh cari kelas ini, ternyata di sini ruangannya. Oh iya. Mungkin aku tiba-tiba ada kan. Ini kita belajar menjahit kan? Iya, Bu, hari ini menjahit. Oh iya. Aduh, bentar ya, aku tarik nafas dulu, capek tadi. Selesai ya, Bu? Iya. Tadi habis fotokopi ini, jadi aku mau bagiin dulu ini buat hari ini kita ya. Kalian sambil lihat-lihat dulu. Oke, Bu. Makasih. Bukan yang itu. Oke kelas, untuk kali ini saya mungkin mengefisienkan waktu, kita memulai aja pelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mungkin ada baiknya saya ngabsen dulu kali ya. Atau memperkenalkan diri dulu. Kita memperkenalkan diri. Perkenalan dulu. Oh iya, perkenalan dulu ya. Ya. Oke, kita mungkin bisa mulai saja. Perkenalan, mungkin bisa dibaca ya. Nama saya Ida Afridia Hafid, SPD Instruktur Garmen Apparel. Saya dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate. Ada emailnya di sini dan WA-nya apabila nanti misalnya saya kasih tugas, kemudian dari kalian ada kebingungan, bisa langsung saja hubungin ya. Ya, Bu. Oke. 24 jam, Bu. Untuk kalau untuk pelayanan sih jangan lihat waktu juga dong. Kan ada waktu istirahat. Ya, betul. Oke ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, kita lanjut. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh WA aja. Siap. Bu. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira nih ya, sebelum kita, oh iya aku lupa ngabsen ya, ketua kelasnya. Masa ya, Bu? Oh, ketua kelasnya ini teman-temannya lengkap ya? Oh, lengkap. Semua. Alhamdulillah, berarti sehat ya semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Semangat, Ibu. Nah, seperti pada, lihat gambar ini ya kan, pada lihat kan? Ya. Nah, kira-kira ada nih yang mau berkomentar dengan gambar ini? Kira-kira apa nih kira-kira? Semangat. Iya dan Punya mimpi. kira-kira Arisan, Bu. impiannya tercapai ya? Gimana Mbak Cik? Sukses. Ya sukses ya. Nah, kalian harus istilahnya gimana ya? Dalam belajar kalian pasti sudah tahu kalian berada di sini untuk bersungguh-sungguh ya. Ya. Dan nantinya tentu mau berhasil tidak? Mau. Oke, siapapun yang belajar mau menuntut ilmu pasti akan berhasil. Siap. Yang penting kalian harus sungguh. Sungguh. Oke. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, mungkin saya mau menyampaikan aturan kita dalam belajar ini ya. Siap. Hanya 20 menit. Jadi kalian bersabar untuk tidak berbicara yang bukan pada topiknya. Kemudian tentunya tidak makan dan minum pada saat kita sedang belajar ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Kemudian selanjutnya handphone tolong kalau misalnya nggak usah dimatikan, di silent aja. Oh, siap, Kan siapa siap. tahu ada telepon penting, kita nggak bisa tahu kan. Siap. Selanjutnya tentunya ini jangan sampai tidur ya. Itu maksudnya kalau tidur kan nggak bisa ditolerir, nggak dapat apa-apa kalau misalnya tidur. Ini aturan ini bisa diterima ya. Bisa. Oke, jadi aturan main ini kalian sudah paham ya, bisa diterima untuk 20 menit ke depan? Bisa. Oke, baiklah kita lanjut. Nah, selanjutnya ini saya ingin menanyakan kira-kira kalau kalian melihat gambar ini apa yang terbayang dalam pikiran kalian? Gunting. Alat jahit, Bu. Alat jahit, itu sama lagi? Peralatan yang sering dan familiar ada di tempat jahit. Oh iya benar. Jadi kalau melihat dari gambar ini itu akan menyangkut tentang materi kita pada hari ini karena kemarin minggu lalu ya topik kita itu kan sudah sampai di kalian sudah hampir selesai menyelesaikan busana kan. Nah sekarang itu adalah langkah yang hampir terakhir sebelum baju itu selesai. Jadi ini adalah alat-alat jahit. Nah untuk unit kompetensinya itu adalah menggunakan alat jahit tangan sesuai dengan fungsinya. Oke, jadi kita kan menggunakan alat jahit tangan itu sesuai dengan fungsinya. Dengan kode unitnya
terlihat. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin kita bisa lihat yang namanya peta pembelajaran kita ya. Jadi peta pembelajaran kita pada 20 menit ke depan ini ada 2 subpokok bahasan, yaitu alat jahit tangan untuk menyelesaikan pesanan serta fungsinya dan sikap kerja ketika menjahit dengan alat jahit tangan. Ngerti ya? Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kalian memulai aktivitas ini, nanti kan ini kan teori dulu nih. Nanti besok baru kita prakteknya. Nah, kalian sebelum melakukan aktivitas penyelesaian busana dengan alat jahit tangan, kalian harus tahu yang namanya safety Induction. Nah, berarti kita itu bekerja harus menjadikan diri kita sebelum dan selesai bekerja itu dalam keadaan aman, sehat, dan Walafiat. oke. Pokoknya menjaga diri lah. Yang pertama tentu kalian harus tahu ya, ini tangan harus tetap dijaga karena alat jahit tangan pasti tentu Membahayakan tangan. berkaitan dengan tangan. Selamatan tangan. Iya, keselamatan tangan. Dan ini ada tangan yang rawan tertusuk oleh jarum karena memang kita bekerja dengan alat jahit tangan berupa jarum. Kemudian tentu tidak lupa juga dari jangkauan arus listrik karena kadang juga kita berada di tempat yang ada aliran listriknya ya. Iya. Oke. Untuk safety induction bisa dipahami dan bisa diperhatikan untuk Bisa, kedepannya. bisa, Bu, Ya. bisa. Oke, saya lanjut. Ini tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kita belajar tentu harus ada tujuan yang ingin dicapai. Tolong yang di sebelah kanan bisa baca tujuannya dulu. Bisa. Tujuan peserta dapat kompeten menggunakan alat jahit tangan sesuai fungsi dan kegunaannya dengan sikap kerja yang benar. Oke, jadi itu tujuannya. Bisa dipahami tujuannya? Bisa. Nah, selanjutnya untuk manfaat. Selain tujuan, ada juga manfaat yang kita peroleh dari pekerjaan kita untuk menjahit tangan. Yaitu, tolong yang di sampingnya bisa dibaca lagi. Alat jahit tangan dipilih dan digunakan sesuai dengan fungsi sehingga pekerjaan menjahit dengan menjadi lebih efektif dan efisien. Oh iya. Itu. Oke, berarti udah bisa ya. Jadi bisa dipahami tujuan dan manfaatnya. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita akan langsung saja masuk ke materi intinya, itu adalah definisi alat jahit. Tangan. Ada yang mau berkomentar? Cukup lanjut. Ya. Oke, karena ini mungkin masih baru, kita lanjut saja. Alat jahit tangan adalah alat-alat yang digunakan untuk keperluan menjahit, baik busana atau lenan rumah tangga tanpa bantuan mesin Jahit. ya, mesin jahit atau mesin Penggerak. Nah, jadi semua serba manual. Manual. Ya, itu bisa dipahami ya. Bisa, bisa. Lanjut. Nah, ini alat jahit tangan sesuai dengan fungsinya. Ini apa? Gunting. Fungsinya kira-kira apa ya? Gunting. Oke, jadi fungsinya memang menggunting. Jadi di topik kita pada kali ini dia berfungsi untuk menggunting tirasan kain atau kain berlebih pada saat kita mengelim ya. Kemudian selanjutnya ini adalah apa? Gunting benang, Bu. Ya, ini gunting benang atau gunting checklist. Dia tujuannya atau bisa digunakan untuk membersihkan sisa benang atau checklist bagian-bagian kecil pada jahitan. Selanjutnya, nah ini Kancing, Bu. ini Itu apa? jarum. Ya, jarum ya. Jarum di sini dia berfungsi untuk menjunjur, mengelim, pasang kancing, dan jarum itu memiliki banyak ukuran ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya ini apa? Ada yang tahu? ya, Bu? Enggak tahu, Bu. Aduh, apa ya? Ini namanya mata nenek ya, mata nenek, bukan mata kakek ya, mata nenek. Kenapa dibilang mata nenek? Mungkin karena nenek-nenek itu matanya udah nggak kuat, jadi makanya dibilang kayak gitu. Jadi tujuannya itu adalah, untuk membantu memasukkan benang ke jarum tangan Maupun pada jarum mesin. Jadi itu untuk membantu kita memasukkan benang ke jarum. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Lanjut. Nah, ini kayak aneh-aneh gini modelnya kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Bu, itu seperti jaring. Penutup jari biar jarinya nggak terluka. Oke, ini yang di samping kiri sana namanya bidal atau topi jari ya. Ini gunanya untuk melindungi Jari. jari pada saat kita Menjahit. menjahit tangan atau penyelesaian busana dengan jahit tangan. Dan yang selanjutnya ini adalah namanya
pendedel. Agak asing gak sih namanya? Enggak. Masuk. Oh iya. Pendedel ya. Pendedel itu gunanya adalah membelah, lubang kancing dan membuka jahitan atau peluang yang salah. Ada yang pernah lihat pendedel? Pernah, Bu. Oh sudah ya? Belum, Atau Bu. ada anak busana yang belum pernah lihat alat jahit ini? Pernah melihat tapi tidak tahu fungsinya. Oh, Tidak tahu namanya, Ini Bu. sudah tahu ya. Punya nenek kita di rumah, Ibu. Oke, kita lanjut. Ada yang mau komentar? Cukup. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dipahami, bisa bertanya ya. Siap. Oke, ini lanjut ya. Nah, ini adalah pita meteran. Pita meteran ini juga banyak dipakai oleh pekerja lain ya. Ada tukang kayu juga memakai kan, ya untuk mengukur. Nah, sama dengan di sana nih. Dia untuk mengukur atau pada saat penyelesaian jahitan tangan pada busana, mengukur lebar keliman atau jarak antar kancing. Nah, selanjutnya ini adalah jarum pentul. Jarum pentul itu banyak fungsinya, tapi kalau di topik kita ini yang penyelesaian jahit tangan pada busana itu dia membantu untuk mengelim agar tidak tergeser kainnya. Nah, yang selanjutnya ini karena kan pembahasan yang pertama tadi adalah alat jahit tangan pada saat penyelesaian busana. Yang kedua ini adalah sikap kerja. Jadi dalam penyelesaian busana juga perlu memperhatikan yang namanya sikap Kerja. jangan asal-asalan, ya kan? Kan ada tuh yang menjahit juga sambil baring. Nah, itu udah tidak sesuai dengan sikap kerja yang positif. Bisa dilihat di sini. Nah, yang pertama itu sikap kerja yang perlu diperhatikan adalah posisi Duduk. ya, posisi duduk ya. Posisi duduk yang benar tolong gimana caranya? Bisa dicontohkan? Boleh, Posisi saya duduk yang mencontohkan. benar pada saat kita menyelesaikan busana ya. Oke, bisa lihat jangan Jangan membungkuk. Ya. Ini bisa dilihat yang benarnya di sini ya. Ini posisi yang benar. Kalau menjahit agak diperhatikan. Biasanya kan kalau kayak lagi santai, kalau misalnya merasa capek, boleh istirahat dulu. Nah, bagaimana kita agar posisi duduk ini bisa kita pertahankan? Karena pekerjaan akan jadi lebih mudah dan tidak terlalu cepat lelah. Posisi duduknya nyaman, pokoknya cari yang nyamannya, tidak kaku. Kemudian posisi punggung itu tegak ya, dan tetap lurus. Kemudian kaki tempatkan di lantai, jangan diangkat. Itu kan nggak sopan. Nah, siku berada di samping badan karena kan baju di sini kan. Nah, jadi dia harus berada di sini atau gimana. Selanjutnya, peganglah jahitan di atas meja. Nah, seperti yang contoh di sini ya, bisa dilihat ya. Contohnya di sini seorang wanita mempraktekkan menyelesaikan busana dengan jahit tangan. Posisi tangan di sini udah benar, punggungnya lurus, kemudian bahannya itu berada di atas meja. Nah, posisi kerja yang kedua itu adalah kita memperhatikan yang namanya lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja itu tentu kita harus memperhatikan sekeliling kita. Pencahayaan harus bagus karena kita juga harus memperhatikan mata kita. Bagaimana kita mau menyelesaikan pekerjaan kalau mata kita harus mengalami yang namanya kecelakaan, ya kan? Mata kita rabun atau perih atau merah. Jadi tetap harus memperhatikan lingkungan kerja seperti pencahayaannya. Yang selanjutnya ini adalah masalah kebersihan. Kebersihan di tempat kerja itu perlu diperhatikan. Kenapa? Kita nggak akan semangat kalau tempat kerja kita atau area tempat kerja kita itu berantakan. Jadi bisa dilihat di sini kebersihan akan menimbulkan rasa nyaman. Kemudian juga pada saat mengerjakan pekerjaan itu istilahnya agak semangat ya kan. Kalau kotor pasti tidak akan semangat. Gitu kan? Ya, Bu. Pernah mengalami seperti itu? Pernah. Ya, oke. Nah, selanjutnya itu pada saat kita memegang busana, tangan tetap harus dalam keadaan bersih. Nah, kadang tuh juga kalau kita sedang menjahit gitu ya, nah tangan tuh terasa basah, biasanya itu berkeringat. Nah, kalau yang seperti itu kan bisa juga kurang nyaman. Nah, mungkin kita bisa mengelap dulu, ya kan? Bisa dipahami Mbak Ece? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini kita sudah sampai pada kesimpulan dari dua pokok bahasan kita yang pertama. Yang pertama tadi apa? Pokok bahasan yang pertama tadi Alat apa? jahit Ya, alat jahit tangan ya. Iya. Nah, yang kedua? Sikap kerja. Ya, sikap kerja.
Jadi kesimpulannya di sini yang pertama itu adalah alat-alat yang digunakan, atau baca deh, coba Mbak yang di sini. Alat-alat yang digunakan untuk menjahit dengan tangan, ada jarum, Ya. ada jarum tangan, Ya, berarti jarum ada 2 ya. Nah, kemudian lanjut. gunting, gunting kain, dan benang, Nah, kemudian ada apa lagi? bidal, pendedel, dan kita ukur. Oke, nah itu untuk pokok bahasan yang pertama kesimpulan. Kesimpulan yang kedua, Mbak Aci tolong baca yang di sini. Cepetan Bu. Ya maaf. Menjahit dengan menggunakan alat jahit tangan haruslah dengan sikap kerja yang benar dengan memperhatikan posisi duduk, lingkungan kerja, dan kebersihan sehingga aktivitas tersebut dapat dikerjakan dengan nyaman dan tidak mudah lelah. Oke, jadi kesimpulan ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Dan keseluruhan pokok bahasan yang kita bahas tadi, ada yang ditanyakan? Ada? Nggak ada, Bu. Cukup. Oke, nah untuk selanjutnya ini saya mengadakan aplikasi atau istilahnya penyegaran dari materi yang kita bahas tadi, karena kalian sudah menganggap sudah paham kan? Ya, Bu. Oke, nah untuk selanjutnya ini saya tes nama daripada gambar di atas ini. Namanya apa? Kris. Saya, Bu. Ya? Alat memotong benang. Ya, ini Gunting benang. Tulis bisa untuk gunting benang ya. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Mana Bu? Nah ini apa? Jarum. Oke, jarum. Jarum apa? Jarum. Ya jarum Bu. Ya, kan tadi jarum ada 2 jarum. Betul. Jarum betul Bu. Ya Allah Tuhan. Ini jarum kan? Iya, jarum bentukku ada kepalanya ya. Oh ya. Berarti masih belum paham. Paham. Jarum tangan yang buat jari tangan, jarum pentul yang ada kepalanya ya. Oke, selanjutnya. Bidal. Iya benar. Dia walaupun bentuknya aneh-aneh kayak gini, dia juga bisa dibawa. Oke. Makasih ya Mbak Acin. Kemudian yang selanjutnya. Pendedel, Bu. Oke, ini pendedel ya. Tadi fungsinya untuk apa? Untuk membuka jahitan yang salah. Oh, iya, buka benar. pancing. Oke. Fungsinya. Nah, ini yang tadi saya bilang apa Jarum namanya? pentul. Jarum pentul. Ada kepalanya besar. Nah, ini ada apa? Ini apa namanya? Itu pengaman jari. Iya sama ya. Jadi walaupun bentuknya beda, tapi dia tetap namanya di bidal ya, sama ya fungsinya ya. Nah ini apa yang terakhir nih? Cutter, Bu. Mata nenek, Bu. Oke, ini matanya ini walaupun dengan bentuk yang Berbeda. beda. Oke, dan sampai sini sudah paham semua yang Paham. Nah kita lanjut di yang ininya. Ada yang mau berkomentar dengan gambar dari yang saya tampilkan ini? Boleh? Saat Yang sebelah kanan dari penglihatan saya itu cara duduk yang benar. ya. Sedangkan yang kiri dari penglihatan saya itu cara duduk yang tidak benar dan berisiko. Oh iya Nah, cara benar. duduk seperti itu membahayakan diri dalam jangka Oke. waktu panjang. Ya. Ada yang mau komentar lagi? Sepaham semuanya dengan Mas Saad? Sepaham. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bersama bahwa posisi kerja pada saat menyelesaikan busana dengan tangan itu harus dengan posisi ini ya. Posisi yang benar sebelah kanan apa kiri? Kanan. Aus Bu, aus. Oke, saya anggap kalian sudah paham semuanya. Dan selanjutnya saya akan memberikan Evaluasi. siap ya. Waktunya cuma sebentar kok 2 menit doang. Oke? Saya kasih bagikan aja dulu. Besok lagi ya. Tadi di lembar belakangnya tolong cek. Cek ya bagian belakangnya ya. Kemudian diisi dan dikumpulkan. Kita tunggu 2 menit ya. Udah paham kan semuanya? Tinggal itu job pertanyaannya pilihan ganda kok. Jadi tinggal di checklist aja, checklist. Checklist, Bu. Bukan Ya, checklist aja ya. bukan checklist. Silang dulu. Nah, di checklist tadi gunting kan? Ya. Ada yang sudah? Haus, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau yang sudah tolong dikumpul semuanya yang samping sini baca. Ketua kelasnya Bu. Oh ya, kita kelas dah. Dua kelas. Tadi dong saya. Makan. Oke, setelah Taruh di evaluasi mana, Bu? ini kita lanjut. Taruh di mana ini? Taruh di meja sini aja ya. Makasih. Nah, selanjutnya ini sebelum kita selesai ada tugas untuk di koma. Oke, ini adalah canduan referensi alat jahit tangan lainnya yang belum sempat dibahas pada hari ini. Kemudian sertakan gambar dan kegunaannya pada saat menjahit busana.
Itu pertanyaan pertama bisa ya dipahami? Bisa. Yang kedua, tugas yang kedua adalah sebutkan kelebihan dan kekurangan menjahit tangan. Tugas. Oke. Nah, ini dikumpulkan minggu depan ya. Jadi kalian cari sebanyak-banyaknya alat jahit tangan yang masih belum dibahas hari ini. Oke, teman-teman sekalian, tadi dengan selesainya saya memberikan tugas, berarti pertemuan kita 20 menit ini tak terasa akhirnya kita sampai di penghujung waktu. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya, terima kasih atas kesediaannya menerima pembelajaran dari saya. Semoga ada manfaatnya hari ini, kalian bisa ingat. Kemudian materi yang saya bagikan tadi kalian tetap itu untuk kalian pelajari di rumah, mungkin nanti bisa dijadikan referensi untuk selanjutnya. Nah, dengan berakhirnya kegiatan kita akhirul kalam, saya mau menyampaikan kepada kalian tetap semangat, menjaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.